Penggerak Angkatan 7, kelas B2, kelompok 34. Dengan fasilitator Bapak Mulia Teguh, dengan pengajar praktik Bapak Alvin Miftahul Khairi. Saya Dia Widiastuti dari SMP Negeri 1 Sambi, Kabupaten Boyolali. Saya Herwinta Inggil Rejeki dari SD Negeri 1 Sendangrejo, Kabupaten Boyolali. Saya Kamsi dari SMP Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Herinta, selamat siang Bu Dia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Di sini nanti Bu Herinta sebagai coachnya dan Bu Dia sebagai coachnya. Kemudian sebelum melaksanakan ya Bu ya, melaksanakan percakapan atau praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena di sini saya sebagai observernya seperti itu. Bu Herinta sebagai coachnya, hal-hal apa saja yang sudah dipersiapkan Bu tentang mungkin logik penilaian dan sebagainya? Coba diceritakan dulu Bu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Kamsi. Untuk melakukan praktek coaching ini saya sudah menyiapkan berbagai pertanyaan atau kemampuan kompetensi saya sebagai coach, menggali yang lebih dalam terkait dengan permasalahan coaching. Seperti Itu ya Bu. Kemudian kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Herinta selaku coach di sini? Oke, nanti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah menyesuaikan dengan kebutuhan si coaching ya. Ada kompetensi pengambilan keputusan bertanggung jawab, pengelolaan diri, kesadaran diri, lalu ada relasi sosial dan kesadaran sosial. Nanti kita lihat dari coaching ada permasalahan apa, nanti kita fokuskan kepada salah satu kompetensinya. Ya, terima kasih Bu Herinta. Kemudian Bu Dia, nanti di sini berperan sebagai coachingnya ya. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan lebih khusus lagi? Dari permasalahan saya nanti, saya akan mengembangkan di sini tentang pengelolaan diri dan juga tentang kesadaran sosial. Jadi saya harus perlu berkolaborasi dengan teman-teman saya. Oh ya, terima kasih untuk menyingkat waktu. Berhubung sudah siang ya Bu, silahkan di sini sebagai observer saya akan mengamati berjalannya coaching atau praktek coaching pada siang hari ini. Kami persilahkan. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya ini? Tumben sekali sampai sekolah saya. Ada apa? Kalau secara fisik sih saya sehat Bu, tapi secara pikiran kayaknya lelah sekali saya Bu. Kenapa Ibu kok bisa lelah seperti itu? Ya karena saya sedih merasa ada seorang murid saya itu tidak sama dengan siswa yang lain gitu Bu. Jadinya kepikiran sampai sekarang saya ingat, oh iya kalau ada masalah saya curhatkan sama Bu Herinta, makanya saya kesini Bu. Oh gitu, alhamdulillah, berarti saya bisa menjadi pendengar setia ini Bu. Karena siapa tahu nanti saya bisa membantu Ibu biar yang tadinya lelah, lemah nanti langsung bisa kembali ceria seperti biasanya. Semoga seperti itu. Ini Bu Dia, nah Bu Dia sampai jauh-jauh datang ke sini itu selain untuk curhat, lalu adakah tujuan yang lainnya Bu? Adakah yang ingin Bu Dia kembangkan lagi atau mau sharingkan dengan saya? Iya Bu. Jadi saya pengen dapat solusi dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi terkait dengan siswa saya yang dia itu tidak bisa membaca Bu. Padahal di kegiatan proyek yang sedang saya kelola itu ada kegiatan aksi nyata yang mengharuskan siswa itu bisa bermain peran. Sedangkan si Aldi
dia masih kesulitan untuk membaca, Bu. Ini yang menjadi beban pikiran saya. Saya pengen Aldi itu juga bisa tampil, tapi ternyata dia nggak bisa baca. Saya jadi sedih, Bu. Gimana ya, Bu, solusinya? Nggih, Bu. Jadi fokus untuk pertemuan kita hari ini adalah kita nanti bareng-bareng bersama-sama mencari solusi tentang Mas Aldi yang ternyata belum lancar membaca agar dia bisa tampil bermain peran seperti itu nih, Bu. Nah, Bu Dia, berarti fokus untuk coaching kita pada siang hari ini adalah pada Mas Aldi ya Ibu yang masih kurang dalam membaca, padahal dia harus ada aksi nyata di dalam proyek yang harus bermain peran. Nah, nanti kita fokuskan pada hal itu, kita cari solusinya bersama-sama. Nah, Ibu, sebelum merasa bahwa Mas Aldi ini kurang, adakah upaya-upaya Ibu atau Ibu sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu sehingga Bu Dia bisa menyimpulkan bahwa Mas Aldi itu kurang dalam membaca? Kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan pemetaan. Ternyata Aldi itu tergolong siswa yang dia punya minat belajar dengan metode auditori. Jadi dia lebih bisa menangkap ketika dia mendengar seseorang berbicara. Nah, karena dia tidak bisa membaca, dia harus perform. Maka solusi saya merekam, Bu, skenario yang akan saya berikan pada Aldi. Kemudian Aldi di rumah bisa belajar dengan mendengarkan. Kemudian Aldi menghafal dialog tadi. Seperti itu, Bu. Nah, saya berharap nanti dia juga bisa ikut berperan. Kemudian untuk mengatasi hal ini saya juga tidak berani memberikan peran terlalu banyak untuk Aldi. Jadi mungkin nanti saya meminimalis dialog dan memperbanyak dia untuk melakukan gerakan-gerakan dalam adegan drama. Begitu, Bu. Dari sini Bu Dia tadi sudah bercerita panjang lebar bahwa Mas Aldi memang memiliki keistimewaan di pendengaran Ibu. Nah, tadi Bu Dia juga sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa, cara-cara agar Mas Aldi juga bisa tetap tampil itu sudah hebat, luar biasa Bu Dia. Bu Dia harus bisa mengapresiasi bahwa Bu Dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Mas Aldi. Nah, Bu Dia dalam melakukan upaya-upaya tersebut, adakah hambatannya Bu Dia yang mungkin membuat Bu Dia itu masih merasa belum maksimal dalam memberikan pelayanan prima kepada Mas Aldi? Hambatannya karena ini kegiatan proyek ya, Bu. Kebetulan Aldi itu dia tidak termasuk siswa yang saya berikan pelajaran setiap harinya, karena saya hanya mengajar kelas 7A dan kelas 7B, sedangkan Aldi dia berada di kelas 7F. Jadi mungkin hambatannya saya tidak bisa memantau perkembangan Aldi setiap harinya. Jadi di sini saya merasa itu adalah hambatan bagi saya, Bu, karena saya tidak bisa melihat sejauh mana nanti dia itu ada perkembangan step by stepnya. Begitu, Bu. Ini berarti hambatannya adalah Bu Dia tidak bisa sewaktu-waktu mengontrol perkembangan Mas Aldi secara penuh seperti itu, Ibu. Nah, karena tadi Bu Dia sudah melakukan upaya dan ternyata memang ada hambatannya, kira-kira Bu Dia apakah memiliki rencana aksi yang bisa mengatasi hambatan yang Bu Dia temui dalam melakukan upaya dalam rangka meningkatkan Mas Aldi dalam hal membaca? Jadi saya itu sudah punya rencana bagaimana nanti Aldi itu bisa mengembangkan gaya belajarnya yang auditori tadi ya, Bu. Dengan semakin banyak dia mendengarkan, maka semakin banyak dia akan bisa. Dari situ maka nanti akan terlatih, akan saya berikan mungkin ini ya, Bu, ada tulisan kemudian dibarengi dengan rekaman. Nah, jadi nanti dia bisa membandingkan, oh ternyata yang saya dengar ini tulisannya ini, kemudian dia bisa mengingat ini huruf apa, ini bunyinya apa, seperti itu, Bu. Jadi nanti ada pembimbingan khusus buat
Alhamdulillah Bu Dia sangat luar biasa mau melakukan sebuah pendampingan khusus kepada Mas Adi. Bu Dia, berarti secara tidak langsung Bu Dia sudah luar biasa, itu namanya menerapkan, mengaplikasikan yang namanya pembelajaran diferensiasi Ibu. Jadi di sini tadi saya sudah melihat, mendengar bahwa Bu Dia sudah melaksanakan yang namanya pemetaan kebutuhan belajar, lalu memfasilitasi siswa. Dan di sini Bu Dia juga berusaha memaksimalkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Bu Dia, di sini saya mau bertanya kembali bahwa setelah Bu Dia melakukan rencana aksi tersebut, nanti itu harus bisa dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Dia terapkan agar hal tersebut, rencana aksi Bu Dia tersebut dapat berjalan dengan lancar? Saya punya komitmen bahwa semua permasalahan harus bisa teratasi. Semua masalah harus ada solusinya, yaitu dengan kita mencari cara terbaik untuk menangani hati gitu Bu. Ibu, jadi tadi sudah bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi Bu Dia jangan sedih, setiap kesulitan yang Bu Dia temui pasti ada kemudahannya. Lalu Bu Dia di sini berarti Bu Dia bisa mengatakan bahwa masalah ini selesai, berhasil. Itu tolak ukurnya apa Bu Dia? Ya nanti ketika saya bisa melihat Aldi itu tampil dalam pentas tadi Bu dengan lancar. Ya jadi seolah-olah semua masalah yang di atas itu bisa selesai dan dia juga bisa membaca dengan baik Bu. Amin. Semoga Bu Dia bisa melaksanakan rencana aksi itu dengan lancar dan Mas Aldi juga bisa tampil. Nah, untuk ketika Mas Aldi tampil itu Bu Dia, kira-kira Bu Dia membutuhkan bantuan siapa saja Bu agar Mas Aldi itu bisa tampil pede, lancar saat melakukan peran atau drama tersebut? Karena Aldi bukan termasuk siswa yang saya ajar setiap hari ya Bu, tentunya nanti untuk mewujudkan solusi ini saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang setiap hari mengampu di kelasnya Aldi, sehingga bisa memantau perkembangannya Aldi dengan memberikan mungkin latihan Bu sebelum mulai pelajaran baru 5 menit atau berapa latihan dulu membaca ya, mungkin beberapa kalimat. Kalau itu dilatih setiap hari insya Allah Bu nanti akan bisa. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang setiap harinya mengampu di kelasnya Aldi gitu Bu. Alhamdulillah. Dan juga nanti saya memohon dukungan dari kedua orang tuanya di rumah juga untuk bisa selalu memantau perkembangannya Aldi. Hebat sekali, luar biasa Bu Dia. Jadi Bu Dia tadi sudah sharing dengan saya, tapi Bu Dia juga udah luar biasa, sudah memberikan rencana aksi, solusi demi memberikan pelayanan prima kepada Aldi. Di sini adalah siswa didik kita, peserta didik kita. Semoga di sini saya berdoa Bu Dia dan rekan sejawatnya tadi yang diminta untuk membantu Bu Dia bisa menuntut Mas Aldi menemukan minat dan bakatnya. Saya tunggu. Jadi nanti kalau sudah ada perkembangan dari Mas Adi atau Mas Adi sudah tampil, nanti dia bisa cerita lagi ke sini. Kira-kira rencana tindak lanjut kapan ya Bu Dia berarti akan sharing lagi dengan saya ini terkait dengan Mas Adi? Nanti Bu, kalau Aldi sudah berhasil tampil di pentas drama, saya akan rekam, kemudian saya akan bawa rekamannya ke Berita. Jadi Berita bisa melihat perkembangan Aldi dari yang tadi tidak bisa menjadi bisa, begitu. Ya, hebat. Saya tunggu. Saya sudah tidak sabar untuk bisa melihat perkembangan Mas Aldi yang begitu luar biasa, dengan guru yang hebat, guru yang prima, akan memberikan pelayanan prima kepada siswanya. Semoga untuk coaching hari ini memberikan pencerahan kepada Bu Dia. Lalu bagaimana perasaan Bu Dia hari ini sekarang setelah coaching dengan saya ini Bu? Tadi saya berangkat ke sini dengan langkah berat Bu, nanti saya pulang langkah saya sudah ringan. Alhamdulillah. Masalah saya sudah ada gambaran untuk solusinya bagaimana nanti supaya Aldi bisa seperti teman-teman. Wah, hebat, luar biasa.
saya tunggu kabar selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya mohon diri dulu Bu Herwinta karena masih ada kepentingan yang lain. Oke, sampai berjumpa lagi ya Budia. Sukses selalu, semangat. Semoga sehat selalu buat Herwinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Herwinta, Bu Dia, selaku pengamat pada siang hari ini saya sudah mengamati praktik coaching dari awal sampai akhir, dan hasil yang saya terima ini yang pertama adalah komunikasi ketika praktek coaching sudah berjalan bagus sekali, lancar. Kemudian di dalam praktek coaching tadi juga sudah sesuai dengan alur kita, Ibu. Kemudian ini di dalam praktek ini sudah mengembangkan kompetensi dari coaching itu seperti apa. Kemudian di sini sudah terlihat sekali seperti apa tujuannya. Kemudian dari coachnya sudah bisa menggali dari identifikasi masalah yang dihadapi coachingnya seperti apa. Kemudian coachnya juga sudah bisa memberikan dan menuntut bagaimana coachnya bisa menemukan solusi-solusi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Sudah cukup berjalan baik sekali nih Ibu berdua, Bu Diah dan Bu Herwinta. Kemudian dari apa yang dipraktekkan ini tadi, kami berharap bahwa bisa dipraktekkan di sekolahnya masing-masing sehingga nanti bisa membantu baik itu murid ataupun rekan sejawat. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk sekolah kita masing-masing, untuk kenyamanan murid, kenyamanan kita pribadi, dan untuk umumnya sekolah kita. Demikian tadi hasil pengamatan dari saya, Bu Herwinta selaku coach dan Bu Dia selaku coach. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.